udah muncul belum? Sudah ya? Sudah, Kak. Jadi materinya itu tentang tuberkulosis paru, TB paru ya, TBC. Tuberkulosis itu sebenarnya kepanjangan dari TBC itu sebenarnya kepanjangan dari tuberkulosis. Apa sih tuberkulosis itu? Nah, sebenarnya tuberkulosis ini penyakit infeksi. Jadi dia bukan sejenis dengan penyakit kanker, kayak ini merupakan penyakit infeksi. Nah, yang menginfeksi itu adalah bakteri. Bakteri yang tadi sempat ditanyakan itu namanya Mycobacterium tuberculosis, atau biasa kami tenaga medis menyebutnya dengan MTC atau MTC, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini inkubasinya itu 2-10 minggu. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang itu tidak langsung mengalami tanda dan gejala dari penyakit ini. Tapi dia punya masa inkubasi dulu, di mana si bakteri tadi akan masuk menuju saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan salah satunya itu paru-paru. Nah, ini adalah bentuk dari bakteri tadi yang Mycobacterium tuberculosis tadi. Bentuknya panjang ya, lonjong panjang gini. Nah, ini kalau udah di mikroskop, ini bentuknya seperti ini. Tapi ketika kita melihat, nah ini bentuk bakterinya kalau kita lihat lebih jauh dari mikroskop. Dari mana kita bisa lihat bakteri ini? Dari spesimen dahak yang diambil dari orang yang mungkin mengalami tanda dan gejala TBC tadi. Jadi nanti ketika di spesimen dahak itu di mikroskop, jadi bentuknya akan di dalam dahak tadi akan ada bentuk seperti ini, seperti lonjong-lonjong seperti yang di atas ini. Nah, ini ada tanda panah. Nah, inilah Mycobacterium tuberculosis tadi. Oke ya, sampai sini jelas kan? Jelas, Kak. Ya. Nah, langsung ke cara penularan. Cara penularan yang pertama itu pasti dari batuk, bersin, dahak yang mengandung bakteri Mycobacterium tadi. Nah, dari batuk dan bersin dahak tadi itu menyebarnya melalui udara atau kami biasanya sebutnya droplet. Jadi ketika seseorang batuk, maksud saya ketika seseorang yang menderita atau terinfeksi Mycobacterium tuberculosis tadi batuk atau bersin, sehingga ada droplet yang keluar atau partikel-partikel yang keluar dari saluran pernafasan atau dari mulut. Nah, itulah mungkin yang akan menjadi cara penularannya. Jadi ketika seorang itu batuk dan kebetulan mungkin kita nggak tahu dan nggak bisa lihat, dan kebetulan secara tidak sengaja kita berada di depan orang itu, dan kemudian partikel MTC tadi melalui udara, dibawa oleh udara dan masuk ke hidung kita atau mulut. Nah, itulah nanti yang mungkin akan menyebabkan orang itu terkena TBC. Nah, selain itu juga bisa melalui pemakaian barang-barang pribadi penderita TB secara bersamaan. Jadi misalnya keluarga dari adik-adik misal jauh-jauh, ini hanya contoh, misalnya terkena atau nenek atau kakek itu terkena penyakit TBC. Nah, kebetulan mungkin adik-adik nggak sengaja memakai gelas yang dipakai oleh penderita tadi. Nah, itu juga merupakan salah satu cara penularan TBC ini, karena seperti yang tadi kakak bilang, bakteri itu menempel pada partikel yang keluar dari mulut atau hidung. Contohnya ketika bersin atau dahak atau air liur ya, bisa juga dari air liur. Nah, kontak waktu yang terjadi itu sebenarnya enggak cepet banget. Bukan berarti ketika kita berhadapan dengan penderita TBC beberapa menit aja kita pasti tertular, belum tentu. Tapi kita harus punya kontak waktu beberapa jam. Mungkin sekitar 3 sampai 12 jam atau mungkin kita berhari-hari
berhari-hari bersama dengan si penderita itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada teman-teman kalian yang menderita TB, itu kontak waktu untuk penularannya itu butuh waktu beberapa jam. Tergantung seberapa sering kalian bersama dengan mereka begitu. Nah, untuk tanda dan gejala, seperti yang tadi bilang, masa inkubasinya itu sekitar 2-10 minggu, itu mungkin sekitar 3 bulan. Nah, baru tanda dan gejala itu muncul. Jadi tanda dan gejala yang pertama itu adalah demam, tapi bukan berarti semua orang demam itu menderita TBC, bukan. Jadi yang pertama demam, terus kelemahan tubuh. Jadi orang-orang yang menderita TB ini cenderung memang dia kurang berenergi, lemah gitu, karena paru-parunya tadi udah terinfeksi oleh virus tadi. Kemudian tidak nafsu makan, kemudian penurunan berat badan. Kenapa terjadi penurunan berat badan ini? Karena yang pasti karena tidak nafsu makan. Ketika seorang itu tidak nafsu makan dan berlangsung secara dengan waktu yang lama, maka akan berpengaruh ke berat badan seseorang. Nyeri dada, kemudian batuk tidak berdahak. Nah, dari batuk tidak berdahak ini nanti akan menjadi batuk berdahak. Jadi tidak secara langsung orang TBC itu batuk berdahak, tapi dia ada fase di mana dia akan mengalami batuk tidak berdahak. Kemudian bakteri itu akan bereplikasi, kemudian baru akan membentuk batuk berdahak. Nah, sebelum itu kalau misalnya batuk berdahak ini belum tentu juga semua orang yang batuk itu menderita TBC, karena batuk ini adalah tanda dan gejala yang memang sering banyak dijumpai. Bahkan sekarang COVID juga, coronavirus itu tanda dan gejalanya itu batuk, karena mereka sama-sama menyerang saluran pernafasan. Kenapa seseorang itu bisa batuk? Karena ketika ada di dalam tubuh kita ini, di dalam saluran pernafasan ini, ada yang namanya silia. Jadi si silia ini fungsinya, silia tadi berfungsi untuk dialah yang menolak atau yang bereaksi ketika ada partikel atau benda-benda asing yang masuk ke paru selain oksigen. Jadi ketika ada partikel lain atau partikel yang tidak baik itu masuk ke saluran pernapasan, maksudnya ke saluran pernapasan, maka silia tadi akan bereaksi. Nah, ketika silia bereaksi, maka dia akan mengeluarkan lendir. Nah, lendir itu yang disebut dengan dahak. Jadi sebenarnya ketika kita terjadi gejala batuk berdahak, itu tandanya silia itu lagi berproses untuk melawan partikel yang tidak baik itu masuk ke saluran pernafasan kita. Tapi tidak selalu batuk berdahak itu TBC gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Kakak, kalau misalnya seseorang tuh kan dia TBC, kalau dia batuknya berdarah itu termasuk TBC bukan? Batuk berdarah itu belum tentu dia TBC, tapi bisa juga batuk berdarah ini masuk di TBC fase akut. Jadi lama-kelamaan ketika silia tadi tidak lagi bisa melawan, maka saluran pernafasan atas ini akan mengalami iritasi karena kita terus-menerus batuk. Namun tidak selalu ini disebut dengan TBC. Bisa jadi ketika batuk berdarah itu terjadi contoh ketika adik-adik batuk terlalu keras. Batuk maksudnya terlalu keras itu terlalu memaksakan suatu ini keluar dari tenggorokan. Nah, hal itu akan menyebabkan iritasi atau luka pada tenggorokan atau saluran pernafasan atas kita. Maka ketika terjadi luka pasti akan berdarah. Nah, mungkin itu juga bisa menyebabkan batuk berdarah tadi. Tidak selalu batuk berdarah itu tentang TBC. Namun ada baiknya untuk memastikan
dipastikan lagi, bisa dicek ke laboratorium. Oke Kak, makasih. Ada lagi? Kak, saya mau bertanya, apakah dengan kita merokok dapat menyebabkan TBC? Oke, nah ini yang mungkin paling sering ditanyakan, kalau merokok itu bisa TBC atau enggak? Sebenarnya merokok ini tadi kakak udah jelasin kalau TBC ini sebenarnya penyebabnya cuma satu. Penyebabnya itu Mycobacterium tuberculosis tadi. Jadi ketika kita tidak terkontaminasi dengan bakteri itu, kita tidak akan pernah terkena TBC. Jadi ketika bakteri itu tidak masuk ke saluran pernapasan kita tidak akan terkena TBC. Nah, rokok itu bukan penyebab dari TBC, tapi rokok itu penyebab dari penyakit saluran pernapasan lainnya seperti PPOK atau bisa juga kanker paru. Nah, itu bukan karena rokok itu bukan menginfeksi ya. Yang menginfeksi itu sejenis bakteri atau yang lainnya. Nah, karena TBC ini penyakit infeksi, berarti rokok bukan penyebabnya. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi? Apakah penyakit TBC bisa menyerang anak-anak? Oke, nah pasti bisa, selalu dan akan bisa. Karena TBC ini penyakit bakteri ini tidak pandang bulu. Mentang-mentang dia anak kecil dia nggak kena, mentang-mentang dia udah dewasa dia nggak kena. Justru yang paling rentan atau biasa kami menyebutnya itu orang yang paling beresiko terkena TBC ini adalah orang dengan lanjut usia dan anak-anak. Kenapa begitu? Karena pertahanan tubuh dari anak-anak dan lanjut usia itu tidak sekuat orang dewasa. Sehingga anak-anak juga pasti justru di rumah sakit itu kebanyakan yang menderita TBC itu anak-anak dan lansia. Karena mereka anak-anak itu mungkin dekat dengan kakeknya atau neneknya atau bahkan dengan ibunya yang mungkin pernah terkontaminasi, sehingga dia akan lebih mudah penularannya. Kak, kalau misalnya TBC bisa lewat genetik? Kalau TBC lewat genetik tentu nggak mungkin. Balik lagi ke materi tadi, karena TBC ini kan penyakit infeksi. Jadi ini bukan penyakit turunan. Penyakit turunan itu kayak asma, nah itu penyakit turunan. Tapi kalau TBC enggak. Tapi bisa jadi satu keluarga itu kena TBC karena penularannya seperti tadi yang kakak bilang. Jadi mereka itu sebenarnya tertular bukan karena genetiknya, tapi karena tertular dari si penderita tadi. Oke, lanjut. Kak, saya mau nanya Kak. Cara pengobatan TBC itu gimana ya Kak? Oke, cara pengobatan masuk ke slide selanjutnya ya. Pengobatan. Obat dari TBC ini cuma satu. Tidak ada yang lain. Namanya OAT atau OAT. OAT bukan oatmeal yang buat sarapan itu ya. OAT, obat anti tuberkulosis. Nah, ini obat ini bisa banyak jenis. Seperti yang di sini ada Rifadin, Ethambutol, Ethionamida, Pyridoxine. Nah, obat ini diberikan sesuai dengan dosis atau fase dari si penderita. Karena penderita TBC ini sebenarnya ada berbagai macam ya. Ada TB yang mungkin baru, seperti kanker misalnya ada yang stadium 1, ada stadium 2. Nah, TB juga begitu. Jadi obatnya ini disesuaikan. Ada yang minum obatnya sampai hanya 2-5 bulan, ada yang 2-6 bulan, ada yang 10 bulan, atau bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, ini jenis obatnya. Dia bentuknya berwarna merah, pil, bentuknya pil. Nah, obat TB ini tidak harus diminum secara rutin. Jadi misalnya kakak
menderita TBC. Jadi kakak harus dan harus meminum obat ini sampai 10 bulan. Jadi kakak harus tiap hari mengkonsumsi obat ini selama 10 bulan. Tidak boleh ada 1 hari pun yang terlewat. Jadi ketika misalnya kakak udah minum obat ini selama 2 bulan, tapi di bulan ketiga kakak melewatkan 1 hari tidak minum obat. Nah itu kakak harus mengulang lagi dari awal, ulang lagi dari bulan pertama. Mengapa begitu? Karena sifat dari bakteri ini itu sangat mudah bereplikasi. NTC ini, bakteri NTC ini sifatnya sangat aktif ya. Jadi ketika kita memberikan antigen ini kan namanya anti tuberkulosis. Ketika kita minum OAT ini, otomatis dia akan menghalangi pertumbuhan dari bakteri itu. Nah, 1 hari saja terada, justru bakteri itu akan bertambah banyak. Karena mereka merasa berarti orang ini tidak kayak berarti orang ini menyepelekan saya. Justru mereka semakin semangat untuk bereplikasi begitu. Jadi tidak boleh hilang 1 kali pun, karena dari pengalaman pernah juga nenek kakak itu kan menderita TBC. 1 hari dia tidak minum obat, dia waktu itu minum obatnya sekitar 11 bulan. Jadi ketika sudah jalan 6 bulan minum obat, tapi ada 1 hari yang mungkin karena dia sudah lansia, jadi dia merasa bosan minum obat, jadi obat ini dibuang. Ketika obat ini dibuang, maka justru muncul tanda dan gejala yang bertambah parah, seperti batuk berdarah tadi, sesak napas, nah begitu. Nah itu akan ketahuan, jadi kita nggak bisa bohong. Apalagi nanti ketika di mikroskop, bakteri itu justru bertambah banyak. Nah itu tandanya kalau kita tidak mengkonsumsi obat itu secara rutin, dan akhirnya harus mengulang lagi dari bulan pertama. Dan itu pasti tidak ada toleransi untuk obat OAT ini. Lanjut. Kakak, saya mau bertanya, Kak. Mengapa pengobatan TBC memerlukan waktu yang lama? Karena yang seperti dibilang tadi, bakteri ini sangat aktif, jadi dia layak seperti pertumbuhannya itu sangat cepat. Jadi sekali minum obat itu tidak bisa langsung mematikan bakteri ini, tidak bisa langsung menghilangkan. Justru ketika kita tidak minum obat itu justru akan bertambah, justru akan menambahkan tenaga dari si bakteri ini. Kenapa harus lama? Karena bakteri ini sifatnya aktif, sangat aktif, sehingga tidak bisa sekali minum obat langsung sembuh, nggak bakal bisa. Sama kayak teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya minum obat batuk. Sekali minum obat batuk tidak mungkin batuk itu akan sembuh. Pasti harus obat batuk itu harus sampai habis, atau bahkan sampai 2 botol dulu habis, baru dia sembuh. Nah begitu juga dengan TBC. Lanjut. Kak mau bertanya, pola hidup bagaimana yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit TBC ini? Oke, sebenarnya untuk pola hidup, yang pasti pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu 4 sehat yang sempurna, dan ditambah lagi sinar matahari yang paling itu, karena bakteri ini nih sangat suka tempat yang lembab. Jadi ketika contoh misalnya kamar adik-adik semuanya mungkin pakai AC, tapi tidak pernah dibuka jendelanya atau bahkan cahaya matahari tidak pernah masuk. Nah akan sangat mungkin ada bakteri di situ. Jadi sebenarnya cuma pola hidup sehat dan selalu kita berjaga jarak terhadap orang yang terinfeksi TBC ini. Sebenarnya di situ kuncinya. Ketika kakak pernah di rumah sakit itu merawat pasien dengan TBC, tapi sampai sekarang kakak sehat. Karena kenapa? Karena ketika berhadapan dengan pasien tersebut, yang pasti menggunakan APD, masker, handscoon, cuci tangan, bahkan sampai berkomunikasi lama dengan pasien tersebut. Tapi bakteri itu nggak ada. Karena tadi jaga diri, pasti jaga diri, APD, dan yang terutama itu sinar matahari.
Oke, terima kasih Kak. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah Eh, Kalau untuk cara mencegah sebenarnya sama seperti yang pertanyaan sebelumnya tadi. Cara mencegahnya ya pola hidup yang sehat dan menghindari, atau bukan menghindari sih, jaga jarak dengan orang yang mungkin terkena TBC. Karena seperti yang tadi, sebenarnya penularannya ini hanya dari udara, drop atau droplet tadi. Kemudian ketika teman-teman mungkin ada saudaranya yang terkena TBC, itu bukan berarti harus dijauhi, bukan, tapi harus jaga jarak dan usahakan misalnya ada keluarga yang terkena TBC itu selalu bedakan alat-alat makan, alat mandi, atau kamar, jangan sampai itu dipakai secara bersama-sama, karena itulah yang akan nanti menjadi cara penularannya, sehingga ketika kita menghindari hal-hal tersebut, pasti kita tidak akan terkena sama terinfeksi sama TBC ini. baik? Terima kasih Kak. Kak, saya mau nanya Kak, Ya, apakah TBC bisa menyebabkan kerusakan pada paru-paru Kak? Oke, pertanyaannya sangat simpel. Ya, bisa, pasti, dan akan rusak. Karena tadi kan di awal sudah Kakak bilang, TBC ini bakterinya itu masuknya ke paru-paru. Jadi ketika kita di CT scan, dulu CT scan, ada namanya CT scan torak, CT scan paru. Torak itu dada, karena paru ini kan adanya di dada, sehingga itu akan terlihat bercak-bercak pada paru-paru. Pasti paru-paru, karena dia menyerang paru-paru. Tidak ada yang lain dari TBC ini, dia cuma menyerang paru-paru. Oke Kak, makasih Kak. Kak, pertanyaan terakhir. Mitos atau fakta sekitar penyakit TBC? Apa tuh mitos atau faktanya? Ada yang mau ditanyain Kak? Iya Kak, tentang apakah penyakit itu tuh mitos atau fakta gitu? Mitos atau fakta? Sebenarnya tadi udah dijadiin pertanyaan sama kalian semua. Banyak yang bilang TBC ini penyakit yang sangat berbahaya. Sebenarnya dibilang berbahaya tuh ya berbahaya, tapi yang enggak serumit itu kayak gitu. Jadi sebenarnya yang pasti untuk penyakit TBC ini cuman harus hati-hati. Kemudian untuk yang rokok tadi itu mitos. Rokok itu tidak menyebabkan TBC ya teman-teman semuanya. Jadi yang menyebabkan TBC ini adalah bakteri tadi. Nah, bakteri ini entah kita dapat dari mana, entah mungkin dari orang yang pernah berkomunikasi dengan kita, entah ketika kita naik di halte bus, terus ada orang yang batuk, atau dia kena TBC, terus dia bersin, terus kita megang gagang, mungkin pegangan untuk halte itu atau yang lain sebagainya. Kalau itu fakta, tapi kalau untuk rokok itu mitos. Oke Kak, terima kasih Kak sudah mau menjawab pertanyaan kami dan sudah mau menjelaskan dengan baik.